Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Ya, pemirsa, polisi menangkap komplotan pembobol ATM yang beraksi di wilayah Jakarta dan Tangerang. Pelaku telah membobol 13 mesin ATM dan uang tunai puluhan juta rupiah. Setelah 13 kali beraksi, komplotan pelaku yang terekam CCTV tengah membobol ATM di kawasan Pademangan berhasil ditangkap petugas unit Jatantras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara. Keenam pelaku beraksi dengan modus mencari mesin ATM model lama di tempat sepi. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya peralatan yang digunakan untuk membobol ATM, sejumlah kartu ATM dan uang tunai sebesar 30 juta hasil kejahatan. Para tersangka kini terjerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Kemudian dikembangkan salah satu pelaku kita dapatkan yaitu PK yang merupakan residivis dan baru terhitung keluar dari lapas pada bulan Februari 2021 kemarin. Kemudian kami mendapat keterangan bahwa pelaku ini sudah 13 kali melakukan aksinya dengan TKP yang berbeda-beda di daerah Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Tangerang. Seorang pemuda di kota Tarakan, Kalimantan Utara diamankan polisi karena merusak kantor polisi. Kaca pos penjagaan pecah dan seorang personil Polres Tarakan terluka karena pecahan kaca. Kaca ruang sentral pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Tarakan, Kalimantan Utara ini pecah setelah dilempar batu oleh seorang pemuda berinisial MH. Akibatnya MH langsung dibekuk oleh aparat kepolisian yang berjaga. Akibat aksi penyerangan ini, seorang personil kepolisian terluka karena terkena pecahan kaca. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dia mengucapkan ancaman kepada kita, terus kemudian coba salah satu personil penjagaan mencoba untuk mendinginkan dan akhirnya bisa kita ringkus. Setelah kita amankan, kemudian kita interogasi untuk mencari keterangan awal. Di situ kita lakukan pengembangan dengan kita datangi kediaman. Bahwasanya memang dia benci, pelaku ini benci terhadap kepolisian. Seorang ibu beranak 2 di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ditemukan tewas di ruang tamu rumahnya. Ayah korban menuding anaknya tewas dibunuh suaminya yang berkeluarga negaraan India yang kini sedang diburu oleh polisi. Warga perumahan Kria Asri 2 Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu malam digemparkan dengan tewasnya Wulandari, seorang ibu muda beranak 2 berusia 27 tahun. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh ayah korban. Ia merasa curiga karena sudah 2 hari tak melihat anaknya, sementara pintu rumah dalam kondisi terkunci. Ia pun mendobrak pintu dan menemukan sang anak sudah tak bernyawa dalam kondisi bersimbah darah. Menurut sang ayah, suami korban adalah warga negara asing asal India. Selama berumah tangga, korban dan suaminya sering cekcok, bahkan korban sering dianiaya. Setelah kejadian pun, suami korban tidak diketahui keberadaannya. Korban selama ini pernah mengadu nggak sih Pak sama Bapak masalah keluarga gitu? Ya selama ini sih ada rumah tangga, ya terutama ekonomi. Pak, suaminya kan hilang semenjak korban ini kejadian, Pak. Emang suaminya sendiri apa keseharian mereka memang sering ribut atau tidak? Tiap hari sini. Sementara dari keterangan polisi, diketahui bahwa ditemukan banyak luka bekas penganiayaan dan benda tajam di tubuh korban. Suami korban tidak bisa dihubungi dan kini masih dalam pencarian. Kalau masalah kondisi memang ada luka, tapi kami untuk saat ini belum bisa menyimpulkan itu apa luka apa atau luka dibacok atau ini kami belum bisa menyimpulkan. Jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Sementara kasus ini ditangani Polsek Tambun dan Polres Metro Bekasi.
Tim Densus 88 Mabes Polri bersama Polda Sulawesi Selatan kembali menangkap 7 orang terduga teroris yang terlibat langsung dalam aksi bom bunuh diri yang terjadi di depan Gereja Katedral Kota Makassar, Sulawesi Selatan akhir Maret lalu. Hingga kini polisi telah menangkap 43 terduga teroris di Sulawesi Selatan. Tim Densus 88 Mabes Polri bersama Polda Sulawesi Selatan kembali menangkap 7 orang terduga teroris di 4 kecamatan di daerah Kota Makassar pada Minggu dan Senin kemarin. Ketujuh terduga teroris laki-laki yang ditangkap merupakan bagian dari kelompok JAD, Villa Mutiara, dan berkaitan dengan aksi pengeboman di Gereja Katedral Makassar akhir Maret lalu. Tim Densus 88 Mabes Polri juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa senapan angin, handphone, harddisk komputer, dan pompa angin. Dengan penangkapan ini menambah daftar terduga teroris yang diamankan di Sulawesi Selatan menjadi 43 orang dan 2 diantaranya wanita. Karena sebagian dari mereka yang kita amankan dan kita tangkap ini banyak juga adalah generasi milenial atau generasi muda yang kelahiran tahun 90-an bahkan tahun 2000 juga ada. Nah ini keprihatinan kita bagaimana peran daripada semua tokoh ya untuk menyadarkan masyarakat ya dengan pendekatan-pendekatan keilmuan tentunya ya agar paham ini jangan diyakini sebagai paham yang mengantarkan ke surga gitu. Penangkapan puluhan terduga teroris jaringan JAD Makassar merupakan buntut dari aksi bom bunuh diri yang terjadi di depan Gereja Katedral Kota Makassar. Pengungkapan kasus teroris di Sulawesi Selatan ini adalah pengungkapan terbesar dari peristiwa teroris yang terjadi di tanah air. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Jenazah Kabinda Papua Majen TNI Anumerta I Gusti Putu Dani Karyanugraha dibawa ke markas Komando Kopassus Jakarta Timur. Almarhum gugur usai ditembak kelompok separatis bersenjata di Kampung Dambet, Kabupaten Puncak, Papua. Iring-iringan mobil jenazah Majen TNI Anumerta I Gusti Putu Dani Karyanugraha tiba di Balai Komando Kopassus Cijantung, Jakarta Timur, Senin malam. Jenazah Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua ini disemayamkan selama 1 malam dengan melalui prosesi penyerahan tanda jasa dan kenaikan pangkat oleh Kepala BIN. Terdapat 2 opsi pemakaman jenazah, yaitu didahului kremasi di kawasan Cibinong, Bogor, atau langsung dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata. Sebelumnya, jenazah Majen TNI Anumerta I Gusti Putu Dani Karyanugraha tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin sore. Kedatangan jenazah disambut upacara pengantar jenazah yang dipimpin Pangdam Jaya, serta dihadiri keluarga dan Panglima TNI. Almarhum gugur usai ditembak kelompok separatis bersenjata di Kampung Dambet, Kabupaten Puncak, Papua, 25 April lalu usai meninjau lokasi kebakaran. Prajurit sejati, setia dan berani, selalu siaga, siap dan sedia. Berdasarkan bukti-bukti otentik tersebut dapat dinyatakan seluruh awaknya telah gugur. Untuk nusa bangsa. Pemirsa, upaya evakuasi KRI Nanggala 402 terus dilakukan. Penyisiran dilakukan tim gabungan di perairan Bali Utara dan Barat untuk mencari bagian-bagian kapal serta jenazah para awak. Tim pencari gabungan di Posko Celukan Bawang Buleleng, Bali, Senin siang menyisir perairan Bali Utara dan Barat. Wilayah yang disisir berjarak 5 mil laut atau 8 km dari tepi pantai Bali Utara. Patroli gabungan ini ditugaskan untuk mencari bagian-bagian KRI Nanggala 402 dan jenazah para awak kapal. Temuan tim akan dilaporkan ke posko induk di Banyuwangi dan Celukan Bawang. Selain di kawasan Buleleng, kapal pencari juga disiagakan di perairan Teluk Terimah, Bali Barat untuk membantu proses evakuasi. Sementara di Banyuwangi, Jawa Timur, 7 KRI berlabuh di dermaga Tanjung Wangi.
Salah satu yang berlabuh adalah KRI Suharto 1990 yang menjadi markas komando pencarian dan evakuasi KRI Nanggala 402. Selain itu, 2 kapal bantuan dari negara sahabat juga berlabuh, yaitu MV Swiss Rescue dari Singapura dan MV Megabakti dari Malaysia. Dari Buleleng, Bali dan Banyuwangi, Jawa Timur, Pandewi Wismaya, Eris Utomo, iNews melaporkan. TNI Angkatan Laut berencana mengevakuasi KRI Nanggala 402 yang tenggelam di perairan Bali. Proses evakuasi akan dibantu negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Internasional Penyelamatan Kapal Selam. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono menyatakan pihaknya akan segera mengangkat KRI Nanggala 402 dari kedalaman 838 meter di perairan utara Bali. Proses evakuasi akan berkoordinasi dengan ISMERLO, Organisasi Internasional untuk Penyelamatan Kapal Selam. Namun belum bisa dipastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses evakuasi. Nggak bisa kita tentukan sekarang, nanti kita diskusikan, tapi yang penting bahwa kita ada niatan untuk mengangkat kapal ini. Tentunya tadi yang saya sampaikan, caranya pun nanti dengan bagaimana akan kita diskusikan dengan organisasi di ISMERLO nanti. Panglima TNI menyatakan seluruh awak KRI Nanggala 402 gugur dalam tugas. Hal ini disampaikan usai KRI Rigel menangkap gambar KRI Nanggala di dasar laut. Berdasarkan bukti-bukti otentik tersebut dapat dinyatakan bahwa KRI Nanggala 402 telah tenggelam. Sementara itu, sejumlah pesawat dan helikopter yang dikerahkan untuk mencari KRI Nanggala 402 masih terparkir di Pangkalan Udara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Termasuk diantaranya pesawat P-8 Poseidon milik Angkatan Laut Amerika Serikat yang tiba Sabtu lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, keluarga awak kapal KRI Nanggala 402 berharap korban bisa dievakuasi. Keluarga ingin jasad keluarga mereka dapat dimakamkan dengan layak. Istri Serda Mesin Guntur Ari Prasetya, Berda Asmara, menggelar doa bersama dengan seluruh dosen dan karyawan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Berda yang merupakan dosen UNUSA di Fakultas Pendidikan PAUD berharap ada mukjizat untuk suami dan semua kru KRI Nanggala 402 yang tenggelam. Berda berharap suaminya dapat dievakuasi. Terutama untuk para awak kru Nanggala 402, apabila dikabulkan oleh Allah, semoga ada mukjizat dari Allah. Seluruh awak kapal bisa diselamatkan. Orang tua dan keluarga Serda Eko Prasetyo juga berharap ada keajaiban anaknya masih ditemukan dalam kondisi selamat. Namun jika sudah gugur, keluarga berharap jasad bisa dievakuasi untuk dimakamkan di tempat kelahiran ibunya di Desa Ngereden, Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah. Ya kalau misalnya boleh saya ajak sini, misalnya ini ketemu dimakamkan di sini. Kalau yang ntar nanya kali istrinya. Oh, istrinya. Kalau bisa saya makamnya di sini gitu. Keluarga berharap pemerintah dan TNI tetap berupaya mencari para korban meski sudah dalam keadaan gugur. Keluarga ingin memakamkan mereka dengan layak. Tim Liputan iNews melaporkan. Prajurit sejati, setia dan berani, selalu siaga, siap dan sedia. Berdasarkan bukti-bukti otentik tersebut dapat dinyatakan seluruh awaknya telah gugur.
bangsa-bangsa.